Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, dan pembelajaran 1. Dengan tujuan pembelajaran yaitu 1. Melalui teks bacaan organ gerak, siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam teks dengan benar. 2. Setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Anak-anak, ada yang masih ingat apa itu paragraf utama? Iya, benar. Paragraf utama adalah ide pokok dari suatu paragraf. Apabila paragraf utama terletak di awal kalimat, disebut paragraf deduktif. Dan apabila di akhir kalimat disebut paragraf induktif. Nah, coba simak teks bacaan berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Iya, benar. Ide pokok dari bacaan tadi yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak sendiri. Otot disebut alat gerak aktif karena otot yang menggerakkan tulang. Fungsi tulang yaitu 1. Sebagai tempat melekatnya otot. 2. Melindungi organ dalam manusia. 3. Sebagai pembentuk rangka tubuh. 4. Tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot yaitu 1. Menggerakkan tulang. 2. Mempertahankan postur atau posisi tubuh. 3. Mengatur saluran dalam sistem tubuh. 4. Mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti-inti sel otot. Sel-sel otot membentuk serabut otot dan kumpulan serabut otot membentuk otot atau daging. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi organ gerak hewan. Hewan vertebrata, bertulang belakang. 1. Kelinci. Bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. 2. Sapi. Bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. 3. Burung. Burung merupakan hewan vertebrata yang bergerak dengan menggunakan sayap. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. 4. Katak. Bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Sendi di kaki memudahkan melompat. 5. Ikan. Ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Ikan bergerak dengan cara berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan kiri, serta sirip ekor yang ada di belakang. Sirip-sirip ini bermanfaat agar ikan dapat bergerak ke arah depan. 6. Ular. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Hewan avertebrata tidak punya tulang belakang. 1. Belalang. Belalang memiliki alat gerak berupa sayap dan 3 pasang kaki yang beruas.
Karena memiliki alat gerak tersebut, belalang bergerak dengan cara terbang dan melompat. 2. Kupu-kupu. Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. 3. Siput. Siput bergerak dengan menggunakan otot yang biasa disebut dengan kaki perut. 4. Ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak menggunakan tentakel. Tentakel adalah organ tubuh yang dapat memanjang dan bersifat fleksibel. Nah, demikian materi kita pada hari ini. Kesimpulannya yaitu 1. Gagasan utama atau ide pokok adalah inti pembahasan suatu paragraf. 2. Alat gerak manusia dan hewan adalah tulang dan otot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.